saya usahakan maksimal, Pak. Jadi saya ingin nanti dari pemilihan ini siapapun yang akan jadi, siapapun yang akan menang nanti saya akan tetap suarakan dari suara-suaranya teman-teman yang sudah masuk ini ke pemimpin terpilih, Pak. Jadi harapannya nanti keluarga alumni Teknik Elektro Informasi ini bisa lebih baik lagi. Gitu. Jadi misi saya ingin menyampaikan suara, menyampaikan amanah dari teman-teman bagaimana untuk keluarga alumni ini lebih baik ke depan. Jadi kemarin itu saya punya visi, punya angan-angan sih Pak ya, bukan visi Pak. Kalau visi itu mungkin terlalu wah ya, angan-angan itu ingin mewujudkan keluarga alumni ini yang bermanfaat, satu, menyenangkan, dan membanggakan. Tagline saya sih keluarga salawase, atau mungkin bahasa Indonesianya keluarga selamanya. Jadi kita jadi keluarga, jadi alumni itu selamanya, dan mau dimanapun teman-teman, rekan-rekan berada itu kita tetap jadi satu keluarga. Nah, bahasanya kalau orang Jawa mungkin Pak ya, ngumpul ke balung berserak gitu, ngumpul ke balung apa yang terpecah belah gitu. Seperti itu Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumat berkah ini. Tanggal 18 bulan 2 tahun 2022. Setelah sebelumnya beberapa bulan purnama yang lalu saya sempat ke kantor UP3 Banyuwangi, tapi tetap secara virtual. Nah, kali ini saya ke unitnya ULP Genteng. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu Genteng itu di mana ya. Ntar kita coba gali lagi dengan sosok manajer milenial nih, Mas Arif. Mas Arif ini adalah manajer ULP Genteng. Sebelum kita lanjut Mas, kita saksikan dulu personal information. Nih, berikut ini. Baik, personal information dari sosok manajer milenial ini, Mas Arif ini, baru kita saksikan bersama-sama ya. Nah, mungkin Mas Arif, monggo, mungkin memperkenalkan diri dulu. Monggo Mas Arif. Izin Pak Muhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hartawan Putro. Posisi saya sekarang diberi amanah sebagai manajer unit layanan pelanggan di Genteng, UP3 Banyuwangi. Sebelumnya saya bertugas 3 tahun di Pasuruan dan 3 tahun di Surabaya, dan akhirnya mendarat di Bumi Blambangan 2 tahun yang lalu. Posisinya kalau mungkin rekan-rekan mungkin kurang paham ya, di mana sih Genteng gitu ya? Di mana sih Genteng? Genteng itu adalah bagian dari Banyuwangi yang paling barat. Jadi Banyuwangi sendiri adalah kabupaten paling timur di Pulau Jawa. Jadi Genteng itu adalah paling baratnya Banyuwangi. Jadi sebelahan atau berbatasan langsung dengan Kabupaten Jember. Di Genteng sendiri 70%-nya adalah berupa perkebunan, khususnya untuk perkebunan dari PTPN dan sebagian dari perhutani. Oke Mas, sebelum kita jauh mengenal ULP Genteng, mungkin kita ke belakang dulu Mas. Kita belum tahu nih background-nya Mas Arif dari mana ini kan? Gimana? Sekolahnya dulu di mana Mas Arif ini? Oh iya, saya sekolah lahir besar di Jogja. Dari SMA hingga perkuliahan saya di Jogja. Saya dari Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada, pernah juga di SMA menimba ilmu di SMA Negeri 3 Yogyakarta.
untuk masa kecil saya dibesarkan di kota Patok, Jawa, kalau bilang ya, kota Magelang gitu ya. Dari SD hingga SMP di sana. Jadi saya bahasanya di Jawa Timur ini merantau juga, Pak. Seperti itu. Jangan-jangan satu sekolah SMA dulu satu sekolah dengan Pak Darmo nih di RUT PLN. Enggak, Pak. Cuma rumah saya dulu mungkin cuma selisih 500 meter dari sekolahnya Pak Darmo itu, SMA 1. Emang udah kenal Mas Arif? Oh, belum, Pak. Cuma kenal Pak Darmo gitu, dari apa, sama-sama orang Magelang gitu. Baik ya, belum lama juga saya kemarin silaturahim dengan Pak Benny Marbun ya. Nah, istri beliau juga dari Magelang, Mas. Oh iya, Pak Benny Marbun. Ya. Terus di PLN sendiri tahun berapa Mas Arif gabung di PLN, Mas? Saya bergabung di PLN secara surat keputusan 2013, Pak. 2013 saya OJT-nya 2012. Jadi mungkin selama di PLN ini saya terhitung 9 tahun, 9 tahun berjalan sampai sekarang. Dulu Mas di mana ngelamarnya, di mana Mas? Saya dulu ngelamarnya kebetulan, Pak. Saya ngelamar di PLN itu sebenarnya ngelamar pertama itu ngelamar beasiswa PLN, Pak. Beasiswa PLN masuk, ada lowongan beasiswa PLN, waktu itu beasiswa PLN Ikatan Dinas ya dengan UGM gitu. Sekitar waktu itu saya semester 6 atau 7 ya, itu saya daftar dan alhamdulillah diterima. Setelah lulus saya langsung dipanggil PLN, Pak. Saya nggak punya pengalaman untuk daftar bekerja gitu, Pak ya. Jadi daftarnya beasiswa waktu itu. Gitu, Pak. Dia setelah lulus gitu langsung otomatis gitu, Mas ya? Iya. Setelah ada tes lagi, nggak ada ya? Tidak. Jadi waktu itu kalau saya tidak keliru, menjelang mau wisuda itu saya ditelepon bagian SDM di Jateng, di Distribu Jawa Tengah, kapan lulusnya, kapan dapat ijazahnya, monggo segala ikut bagian OJT angkatan gitu. Waktu itu saya ikut OJT angkatan 32, akhirnya waktu sebelumnya diminta ikut OJT angkatan 31 atau angkatan sebelumnya, tapi ijazah saya belum keluar. Jadi waktu itu saya ikut angkatan yang setelahnya. Terus dapat uang saku nggak selama beasiswa itu? Dapat, Pak. Dapat. Ini kerja belum udah uang saku, iya gitu. Ya lumayan, Pak, itu. Sebagai mahasiswa senang juga itu dapat uang saku, lumayan lah buat bantu keluarga, bantu orang tua gitu kan. Udah nggak minta uang saku ke orang tua gitu. Mas, alasan ke PLN kira-kira apa nih sosok Mas Arif ini? Apa karena ada Pak Darmo di PLN? Langsung. Yang pertama, saya ingin masuk di perusahaan. Waktu itu cita-cita saya masuk di perusahaan yang memang miliknya negara, miliknya Indonesia, bukan swasta, Pak. Jadi saya ingin tenaga saya, pikiran saya itu memang dalam arti diabdikan untuk negara gitu, Pak. Bukan untuk private, bukan untuk swasta. Jadi kemarin salah satu pilihan saya waktu itu dan yang sesuai dengan background pendidikan itu PLN, dan alhamdulillah ya nyoba sekali ya, walaupun nyobanya beasiswa, alhamdulillah diterima nggih. Saya juga cukup bersyukur di situ. Ada berapa orang itu Mas waktu itu beasiswa dari PLN itu, Mas? Kalau zaman itu, Pak, seingat saya itu seleksinya itu dicampur jadi satu dengan program yang job fair. Jadi semua tesnya, semua tahapannya itu jadi satu, Pak. Kalau untuk beasiswa sendiri itu, kalau saya agak lupa, Pak ya. Tapi itu kalau Bapak pernah di UGM itu segedung Geraha Sabah yang luasnya segitu penuh semua. Jadi satu gitu, Pak. Ya itu mungkin kira-kira ya kalau cuma 500 ada. Waktu itu lebih lah dari itu. Gedung Geraha Sabah lantai 1 gitu kalau salah. Oh, yang di depannya ada lapangan itu ya? Ya, betul, ada lapangan upacaranya yang biasa untuk lapangan upacara atau penyambutan mahasiswa.
maba mahasiswa baru itu Pak ya. Iya, iya, iya. Setelah masuk kan gimana penempatannya, atau OJT dulu atau ada apa lagi sebelum ke PLN-nya ini? Saya kebetulan langsung dipanggil itu langsung OJT Pak. OJT-nya di Riau, di wilayah Riau, dan waktu itu penempatannya di ULP Rumbai. Di ULP Rumbai selama sekitar 3 bulan Pak. Waktu itu 3 bulan. Ya banyak pengalaman di sana, bagaimana bekerja di jauh dari rumah gitu ya, dengan tim. Terus waktu itu juga sistemnya by project kalau nggak salah ya itu Pak ya. Jadi kita di akhir kita disuruh bikin project apa gitu waktu itu. Terus setelah itu saya dapat penempatan Jawa Timur Pak, Jawa Timur, dan dimasukkan di perencanaan kebetulan Pak. Berarti waktu di Pekanbaru naik pesawat dong ya? Oh iya, naik pesawat Pak. Tiketnya disediain atau gimana nih? Waktu itu disediain sih Pak, disediain sama dari PLN langsung, baik berangkat dan pulang waktu itu. 3 bulan di Pekanbaru ke. Setelah 3 bulan di Pekanbaru sempat ada diklat Pak di Cibugu. Habis itu pembidangan, karena pembidangan saya dapat distribusi, saya pindah ke Udiklat Pandaan. Udiklat Pandaan sekitar 1,5 bulan di situ. Habis itu penempatan di distribusi Jawa Timur. Dapatnya di mana Mas? Distribusi Jawa Timurnya di mana? Di UID-nya Pak, di perencanaan sistem, di bagian perencanaan waktu itu. Berapa lama di situ Mas? Lebih 3 tahun kurang satu bulan. Nah oke. Itu kan awal-awal berarti benar kerja di UID. Jadi gimana awal-awal melewati di UID Jatim sendiri gimana Mas Arif? Banyak penyesuaian sih Pak, banyak penyesuaian. Ternyata walaupun memang awalnya sudah ada di OJT Pak ya, di OJT itu kita sudah dikasih tugas, kesehariannya di OLP, saya menyesuaikan lagi dengan ritme di sana, karena yang di OJT dengan yang di angkatan pertama agak berbeda. Penempatan pertama di Surabaya itu pertama kali saya juga masuk ke Surabaya Pak. Jadi sebelumnya itu saya belum pernah ke Surabaya. Cari kos-kosan dan saya dapat di sekitar Gumbeng gitu ya, Gumbeng. Saya ngekos di situ. Terus sempat bahasanya sempat penyesuaiannya agak lama gitu Pak ya, penyesuaian dengan kerjaannya sekitar 1 bulan, dan alhamdulillah setelah itu bisa menyesuaikan lah seperti itu. Banyak yang saya dapat sih di situ, khususnya mungkin perencanaan ya Pak ya. Perencanaan itu memberikan pola pikir yang berbeda ketika dibandingkan dengan ketika waktu saya OJT. Karena OJT kan itu di ULP ya, ULP seperti sekarang kita operasional. Kalau yang bagian perencanaan kita lebih ke plan, lebih bagaimana how to plan-nya seperti apa. Jadi kita seperti kayak bahasanya cenayang Pak ya. Peral bagaimana ini biar bekerja dengan baik, itu kita harus meramalnya gitu. Seperti itu Pak. Waktu itu kalau ingat GM-nya siapa Mas? Pak Haryanto WS Pak. Manajer bagian saya waktu itu Pak Yugo Riyatmo Pak, yang sudah pensiun. Yeah. Saya diajak beliau ke ruang GM, ketemu Pak Haryanto WS gitu ya. Yeah. Anak-anak baru gitu kan, anak baru masuk, ditanya, kamu anak baru ya Pak? Oh, iya Pak, anak baru Pak. Aslinya mana? Aslinya Jogja Pak. Jogja. Oh ya. Kuliahnya di mana? Apa itu? Iya Pak, teknik elektro ya. Terus dapat pesan ya, kamu jangan malas di sini ya. Belajar yang rajin. Oh, iya Pak. Gitu Pak. Ya. Oh, dari situ saya dapat gambaran, oh Pak, kalau seorang GM itu modelnya atau karakternya seperti ini gitu. Berarti ketemu lagi sekarang ya? Iya. Ketemu di Zoom Pak, di Zoom. Di Zoom. Iya, sering ketemu di Zoom berarti kan? Pak Haryanto WS ya. Baik. Terus setelah dari UID Jatim, mana nih Mas Arif? Saya dipindah ke UP3 Pasuruan Pak, tapi langsung ke ULP-nya. ULP pertama saya itu saya di ULP Sukorejo Pak. Sukorejo itu ULP Pasuruan yang batasan langsung sama Malang Pak,
Jadi Ya. berbatasan sama Lawang juga. Di situ saya sekitar 1 tahun 8 bulan lah Pak di situ. Saya dipindah lagi Pak ke bagian yang berbeda lagi ke transaksi energi Pak, TE. Nah, jadi saya belajar dari nol lagi seperti apa transaksi energi itu, terus model kerjanya seperti apa, tugasnya seperti apa ya, kita benar-benar belajar baru lagi di situ. Mas, kalau TE itu termasuk di bawahnya P2TL itu ya? Betul Pak, P2TL. P2TL, pembacaan meter, dan turunannya seperti itu Pak. Susut juga termasuk di situ. Oh, pernah turun juga P2TL? Sering Pak. Sering ya. Ya itu banyak cerita kalau di situ Pak. Cerita yang menyenangkan maupun menyedihkan, yang jengkelkan juga banyak. Apa kira-kira ada kenangan mungkin yang tidak terlupakan pas di P2TL nggak Mas? Ya kalau yang menyedihkan itu ternyuh sih, itu ketika ada rumah yang dikena P2TL, meternya kita bawa, yang di sana cuma ada ibu dan anaknya, yang ibunya yang mungkin sudah sepuh gitu Pak ya, ya agak memohon, nangis gitu ya, ternyuh di situ sih Pak. Terus kalau cerita yang lain mungkin bukan menjengkelkan sih Pak, mungkin mendebarkan kalau menurut saya sih. Itu ketika mungkin bukan di ULP Sukorejo itu Pak ya, tapi ULP saya setelahnya itu, saya di Pasuruan Kota Pak. Itu waktu itu P2TL juga di daerah-daerah pesisir itu Pak ya. Pesisir itu di pesisir, dan jalannya itu cuma satu Pak. Masuk ke sana itu jalannya cuma satu. Keluar masuk di sana satu. Kita datang pagi itu mungkin karena kampung ya nelayan gitu ya, pesisir itu. Kita bahasanya cepet-cepetan dengan waktu gitu Pak. Kita nyisir di sana, ambil meter yang ada pelanggarannya, kita juga habis itu kita BA, kita sesuai prosedur, kita cepat-cepatan juga dengan waktu untuk keluar dari lokasi, karena di sana agak rawan kalau misalnya terlambat sedikit itu biasanya jalan pulangnya itu diblokade. Waktu itu seperti itu. Jadi saya ingat P2TL ini belum lama juga saya silaturahim di salah satu ULP di Madura, Mas. Oh iya Pak. Manajer ULP juga cerita, beliau juga pernah disandra malah Mas. Jadi katanya nginepnya cuma malam, mobilnya juga ditahan karena nggak bisa melalui jalan pulang karena jembatannya udah diapalah sehingga tidak bisa kendaraan melewati. Jadi besok pulang baru teman-teman dari salah satu ULP di Madura itu dijemput sama pihak keamanan, baru mereka bisa pulang. Banyak lah kalau masalah P2TL kan. Termasuk kemarin di di Jayapura ada juga mereka bayarnya pakai buah atau pakai hewan, bayar listriknya Mas. Oh iya. Jadi setelah dapat hewan atau buah-buah apa, teman-teman dari PNN jual buat bayar listrik. Itu kan belum jadi orang nomor 1 di ULP Mas ya. Oh iya, orang nomor 3 Pak. Terus setelah lewat jadi orang nomor 1 kapan nih di ULP nih Mas Arif ini? Setelah di Sukorejo saya pindah ke, tadi saya sudah sebutkan Pak, di ULP Pasuruan Kota. Habis itu saya pindah ke Banyuwangi nih Pak, di ULP Genteng. Sekitar tahun 2019 kalau salah Pak. 2019 kemarin. Di situ diberi amanah sebagai manajer ULP Genteng Mas Arif. Iya. Manajer ULP Genteng. Berarti udah berapa lama? Sekarang terhitung 2 tahun lebih Pak. 2 tahun setengah mungkin ya ini. 2 tahun setengah di sini. Iya, kan pesan dari Pak Arianto WS tadi suruh belajar. Jangan males. Iya. Baik, sekilas ULP Genteng. Sekilas ULP Genteng itu 70%-nya Pak. 70% wilayahnya ya. Teritorialnya itu bentuknya perkebunan Pak. Perkebunan dan hutan. Nah, kebunnya di sini ini mayoritas adalah kebunnya PTPN dan mungkin beberapa dari swasta dan warga.
dan beberapa juga dari perhutani. Nah ini kebunnya yang mayoritas di sini ini kebun kopi Pak, kebun kopi dan kakao coklat. Nah ini salah satu komoditas komoditas yang paling banyak di sini kopi dan kakao di sini Pak. Mungkin beberapa juga ada buah naga ya, buah naga karena Banyuwangi itu sekarang klaimnya memang buah naga, tapi mayoritas kalau yang di Genteng ini adalah kopi dan kakao. Seperti itu. Untuk wilayahnya, selain itu juga ada perkotaannya Pak. Ya mungkin perkotaan kecil tapi dan cukup ramai dan hidup juga di sini Pak untuk industri khususnya. Karena di sini cukup banyak pertokoan dan lalu lalangnya juga hampir sampai malam ramai gitu ya kalau di tengah kotanya. Pelanggannya sendiri ada berapa Mas? Pelanggannya sekarang 120.000 Pak, nggak terlalu banyak sih Pak, 120.000 pelanggan gitu. Berarti Genteng ini kecamatan atau apa? Yang namanya Genteng itu kecamatan Pak, kecamatan, tapi ULP Genteng sendiri nggak cuma kecamatan Genteng Pak. Jadi ada kecamatan Genteng, kecamatan Sempu, kecamatan Glenmore, kecamatan Kalibaru, dan beberapa kecamatan seperti Gambiran, Tegalsari, Srono itu sebagian masuk kita. Jadi wilayahnya cukup luas Pak, cukup luas hingga perbatasan Jember. Di perbatasan Jember itu sampai sana. Bahkan ada beberapa penerangan jalan umumnya Jember itu masuk di kita Pak. Tapi itu masuk Pemda Jember. Dan kalau yang utara kita batasannya Gunung Raung Pak. Jadi Gunung Raung. Nah ini kemarin sempat agak-agak batuk-batuk sedikit kan Gunung Raung itu kita agak waspada gitu. Tapi alhamdulillah tidak jadi batuk Pak. Berarti sering MOU sama camat-camat nih ya? Ya beberapa kali Pak MOU camat gitu ya. Wah mainannya Pak Camat terus ini ya. Apa tantangan di situ Mas bagi sosok manajer milenial nih? Dari luar Pak ya. Di sini ini masyarakatnya heterogen sih Pak. Heterogen dalam arti berbagai jenis pekerjaan, ada dari mungkin hanya pekerjaan nelayan yang tidak ada karena kita nggak punya laut Pak, karena Genteng itu kan arahnya pegunungan. Jadi dari pekerjaan eksekutif dimulai kayak seperti bank-bank itu juga banyak. Hingga untuk pekerja-pekerja perkebunan ada semua Pak. Dan kalau multi etnis juga Pak, kalau di Banyuwangi itu kan ada namanya orang Osing, itu Osing ada, Jawa ada, bahasanya luar Jawa ada, dan sampai Madura pun ada Pak di sini. Jadi itu yang gimana kita bisa mengerti pelanggan di sini karakteristiknya seperti apa gitu. Jadi saya tadi dapat WA ini dari teman di UP3 Banyuwangi. Gimana sosok Mas Arif, saya tanya. Wah. Beliau sabar, pelan-pelan menyelesaikan masalahnya, tidak gegabah mengambil keputusan. Nah itu WA dari teman dari UP3 Banyuwangi. Siapa itu Pak yang WA dengan itu? Ya. Itu WA teman di ini UP3 Banyuwangi, teman saya. Oh iya. Cukup lama saya kenal beliau, makanya saya berani tadi tanya sama beliau. Tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Gimana sih ceritanya Mas? Kalau saya itu kan penilaiannya orang Pak ya. Ya mungkin saya kalau mau ngambil keputusan Pak ya, saya pikir baik buruknya dulu, manfaatnya apa, mudaratnya apa, mana yang lebih condong kemana. Nah itu mungkin habis itu baru saya diskusikan, floorkan ke teman-teman, 1-2 teman saya minta pertimbangan, baru saya ambil keputusan. Seperti itu sih Pak, gambarannya mungkin cara kita mengambil keputusan seperti itu. Terus merangkul teman-teman, sehingga boleh dikatakan di sini Mas Arif sabar. Bagaimana nih merangkul teman-teman? Kalau saya sendiri, saya menganggap diri saya sendiri itu sebenarnya nggak sabar Pak. Jadi saya bingung juga kalau ada orang bilang saya sabar itu.
mau jelaskan seperti apa gitu kan, saya juga bingung. Saya menganggap diri saya sendiri bukan orang yang sabar gitu. Mungkin karena patokan saya itu ibu saya, Pak ya. Ibu saya menganggap diri saya bukan orang yang sabar gitu. Ya mungkin arahnya sama dengan yang tadi, Pak. Jadi kalau mau melihat permasalahan gitu, jangan ketika kita sedang emosi, ketika sedang langsung dihadapkan permasalahan, arahnya dari Nabi, dari Rasulullah, kita kalau sedang berdiri kita duduk, kalau duduk kita berbaring dulu kan gitu, Pak. Nah itu ketika kita dihadapkan masalah ya kita duduk dulu. Kalau bisa kita mundur 1-2 langkah dulu, lihat kanan kiri seperti apa, baru kita berpikir, baru kita memberikan keputusan atau solusi, atau kita berdiskusi. Ya, seperti itu, Pak. Terus tadi juga sempat saya mampir ke YouTube-nya PLN Genteng itu, ada sosialisasi itu. Oh iya, ya Pak. Sering melakukan sosialisasi, Mas Arif? Ya, beberapa kali Pak, kita sosialisasi ke macam-macam sih Pak. Mungkin yang Bapak tadi lihat itu sosialisasi ke kepala desa di kecamatan. Salah satunya sosialisasi bahaya kelistrikan Pak. Bahaya kelistrikan, biasanya kalau di sini nih, Banyuwangi ini gudangnya layang-layang Pak. Gudangnya layang-layang yang besar itu Pak. Yang layang-layang besar, ada lampunya yang kalau malam-malam itu kalau bahasanya kalau orang Jawa itu dipanjer, ditunggu sampai subuh baru diturunkan. Jadi suaranya kayak gitu, kayak ada pesawat gitu lewat, dan memang bagus Pak kalau malam itu lampunya warna-warni gitu kan. Dan mungkin karena Genteng itu belum terlalu banyak gedung-gedung atau bangunan yang banyak lampunya, jadi kelihatan gitu Pak, bagus. Tapi di lain sisi, dan itu memang didukung salah satu wisatanya Banyuwangi. Nah itu tapi jadi tantangan kita sendiri juga, karena cukup mengganggu jaringan listrik kita, Pak. Itu jadi tantangan kita juga, bagaimana kita mensosialisasikan ke warga, termasuk untuk ke pemerintah daerah, gimana kita bahwa bermain layang-layang tolong jauh dari jaringan listrik kita, gitu. Salah satunya seperti itu. Ya, tidak dilarang bermain layang-layang, tapi ada tempatnya gitu ya. PLN maunya gitu kan. Iya. Itu layang-layangnya diikat atau gimana? Dilepas aja atau gimana? Diikat aja sampai subuh itu tadi, Mas? Diikat, Pak. Biasanya diikat di pohon. Kalau saya waktu Pak blusuk-blusuk ke sawah itu biasanya diikat pohon, dan sama orangnya ditinggal masuk dalam rumah atau ditinggal ngapa-ngapain, memang suka ngelihat gitu, biasanya orang itu memang suka dipanjer gitu. Kalau biasanya kebiasaannya masyarakat di sini seperti itu. Namanya kalau di sini namanya layangan sowangan, Pak. Layangan sowangan, layangan besar gitu. Gitu. Ya, sempat banyak banget waktu pandemi itu, Pak. Pandemi kan orang jenuh dan anak sekolah libur, jadi banyak itu yang main layangan. Karena PLN masuk ke dalamnya ya. Iya. Oh, sekarang mungkin sebagian udah dirangkul lah, Mas ya. Ya, alhamdulillah sudah merangkul juga ke pemerintah daerah untuk membuat rancangan perda, Pak. Ya. Perda. Semoga aja segera diresmikan perdanya, biar nanti untuk bermain layang-layang itu lebih tertib lah, begitu. Terus saya lihat juga ada kompor induksi ya? Oh, kompor induksi, ya. Sama promonya PLN juga Pak, yang sekarang itu kan promo nyaman induksi ya. Dengan promo tambah dayanya, ya itu kita sosialisasi ke warga-warga juga. Ya warga-warga kita jelaskan apa sih keunggulannya, apa enaknya pakai kompor induksi, apakah lebih irit kan, biasanya kalau ibu-ibu itu kan sebenarnya irit nggak sih, gampang nggak sih bersihinnya, repot nggak sih, kan kita sedikit jelaskan seperti itu. Dan harapan kita nanti warga bisa bisa mengkonversi nanti kompornya itu, dan teredukasi pindah ke kompor induksi seperti itu, Pak. Terus PLN mobil udah berapa nih? Nah itu juga kita kita coba sosialisasi Pak. Tapi memang kalau di Genteng itu kan saya tadi ceritakan kan demografi masyarakatnya juga beraneka ragam Pak ya, bukan metropolitan, bukan metropolis gitu Pak ya. Jadi memang kita perlu effort ekstra untuk menjelaskan enaknya PLN Mobile. Ya,
Kalau yang di kota-kota genteng itu mungkin sudah pakai semua, hampir mungkin saya bilang 80% ke atas sudah pakai. Tapi yang di perkebunan atau yang di daerah-daerah pelosok gitu, mungkin kita perlu menjelaskan lebih apa sih kegunaannya PLN Mobile, karena memang mungkin di daerah-daerah sana itu untuk penetrasi penggunaannya pun masih kurang gitu ya, masih kurang terasa mungkin seperti itu. Mas Arif, sebelum dan sesudah pakai PLN Mobile gimana? Untuk konsumen sendiri ada yang masih ke kantor nggak, Mas? Biasanya setelah dan sebelum ya, biasanya masih ada beberapa. Itu biasanya yang sudah generasi, saya bilang generasi kolonial itu ya. Kadang-kadang ada mungkin ibu-ibu yang naik becak sendiri, itu datang ke kantor, itu kan mau laporan, dia nggak punya PLN Mobile, itu kan nggak mungkin juga kita tolak kan, Pak. Di sana ternyata dia di rumah cuma sendiri gitu. Terus kita arahkan juga sama teman-teman, nanti dimasukkan di PLN Mobile teman-teman untuk laporan. Tetap nanti kita arahkan dengan menggunakan PLN Mobile, tapi kita bantu masukkan gitu, Pak. Seperti itu sih. Tapi so far itu, Pak ya, untuk PLN Mobile itu sangat membantu untuk masyarakat, khususnya kaitannya mungkin ya untuk dulu masyarakat itu kalau laporan kita harus ke kontak center ya. Biasanya keluhannya masyarakat itu belum laporan tapi pulsanya sudah habis dulu. Nah, biasanya seperti kan. Itu bahkan banyak yang lapor ke kantor, ini pulsaku entak iki le. Aku nggak iso nelpon meneh gitu. Oh iya, sekarang untuk keluhan seperti itu sudah tidak ada lagi karena banyak yang sudah bisa diarahkan lewat PLN Mobile gitu, Pak. Mungkin simpelnya seperti itu kalau untuk daerah-daerah yang mungkin bukan metropolis gitu, Pak ya. Oke. Untuk ini kan pandemi masih aja ya, belum 100% lah berlalu. Kalau di kantor sendiri gimana, Mas? Di kantor sendiri, alhamdulillah, kalau untuk pegawai dan teman-teman tenaga alih daya, alhamdulillah, untuk saat ini aman semua, Pak, sehat semua, tidak ada yang alhamdulillah tidak ada yang kena varian Omikron sekarang ya. Ya mohon doanya aja, kita tetap sebisa mungkin. Kita dan teman-teman bagian K3L juga menyarankan mengulang-ulang setiap apel COC briefing itu tolong protokol dipatuhi dan dimaksimalkan. Ya namanya manusia itu pasti ada khilafnya, ada lupanya, Pak ya, termasuk saya. Tapi saya mungkin teman-teman juga mungkin sampai bosan saya mengingatkan itu, tapi ya demi kebaikan tetap alhamdulillah sampai sekarang posisi sekarang tidak ada yang kena gitu, Pak. Ya semoga lah sampai pandemi berakhir dan sudah menjadi endemi dan tidak jadi flu biasa, kita sehat semua gitu, Pak. Tapi prokes tetap ketat ya. Ya insya Allah di lingkungan PLN insya Allah kita maksimalkan, Pak. Mas, kalau boleh tahu di UP3 Banyuwangi ini ada berapa ULP, Mas Arif? Ada 5, Pak. Ada 5. Yang pertama ULP Banyuwangi Kota, yang sebelahnya itu ULP Rogojampi, yang di selatannya ULP Muncar, yang sebelahnya Muncar itu ULP Jajak, dan yang paling barat ULP Genteng, Pak. Apa nih unggulan dari ULP Genteng sendiri apa nih? Komoditas tadi, Pak, kopinya itu kopi lanang, Pak, di sini, Pak. Kopi lanang Malang Sari, itu tagline-nya. Yang mungkin kalau dengar-dengar Genteng itu tempatnya kopi sama kakao, Pak. Kakao coklat. Kalau di sini kopinya yang terkenal kopi lanang. Kalau dan untuk wisatanya yang untuk coklat itu namanya Dusun Kakao, Pak. Di sini bisa nikmati coklat asli gitu, coklat bubuk jadi seduhan minuman gitu, sambil lihat-lihat pemandangan gitu, Pak, di Dusun Kakao gitu, Pak. Mas Arif, waduh, manajer milenial dari ULP Genteng. Masalah akhir bulan nih, nihil tunggakan ya. Biasa teman-teman sering posting tuh, Mas, saya lihat itu di akhir bulan itu. Gimana, Mas, di ULP Genteng sendiri gimana, Mas Arif? Di sini alhamdulillah sudah beberapa waktu ini kita sudah konsisten nihil tunggakan, Pak, dengan berbagai effortnya, dengan berbagai perjuangannya. Alhamdulillah teman-teman bisa nihil tunggakan di sini. Ya, tantangannya sendiri sih sebenarnya
kita merubah budaya, Pak, merubah budaya ya, khususnya untuk pelanggan-pelanggan PLN yang mungkin sudah mengalami jadi pelanggan PLN itu sudah mungkin dari zaman orde lama atau orde baru ya Pak ya. Zaman dulu mungkin rekening listrik itu tidak diburu-buru untuk dibayar gitu Pak ya bahasanya gitu. Nah, sekarang kita mengubah budayanya bahwa ayo rekening listrik segera dibayar maksimal tanggal 20 per bulannya. Dan setelah tanggal 20 itu akan keluar bahasanya keluar biaya dendanya, dan jangan sampai kena dendanya. Ayo teman-teman, ayo masyarakat itu segera dibayarkan. Nah, ini biasanya kita salah satunya kita adakan pakai motor lispin Pak, listrik pintar itu untuk woro-woro, khususnya untuk di daerah-daerah yang agak tadi saya bilang yang agak terpencil atau agak yang di perkebunan itu perlu kita edukasi seperti itu. Seperti itu, Pak. Terus presentasinya pasca bayar prabayar sendiri gimana, Mas, di ULP Genteng, Mas? Presentasinya kita 70% masih pasca bayar, Pak. 30 sampai 35% itu yang prabayar, Mas, yang Pak di sini. Ingat batik, saya pingin ke Jogja aja nih, Mas. Ini maaf nih, Mas Arif, saya tadi dari teman dapat ini. Hello, alumni TETI UGM. Apa sih itu maksudnya, Mas? TETI itu maksudnya dari DTT, Pak. DTT itu maksudnya Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM, gitu, Pak. Itu kebetulan saya diberikan amanah dari teman-teman, khususnya teman-teman kuliah saya itu untuk maju jadi salah satu calon ketua alumni Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM itu, Pak. 22 sampai 26. Iya. Wah, kandidatnya 5 kandidatnya. Apa nih persiapan dari Mas Arif ini? Ada diselipin PLN nggak di situ? Pasti di situ sudah terintegrasi, Pak. Di dalamnya pasti ada PLN ya. Sebenarnya awalnya saya terkejut sih, Pak. Terkejutnya gini. Saya kenapa sampai teman-teman bisa mencalonkan saya kan? Bahasanya masih banyak rekan-rekan saya yang lebih layak dari situ. Saya bingung. Waktu itu saya juga belum nyimak di grup angkatan, tapi kok tiba-tiba nama saya masuk tuh. Ini siapa yang voting di sini? Ternyata ya udah, oke. Karena memang sudah diberi amanah, kita maksimalkan, kita jalankan, dan kemarin saya sudah mungkin gathering beberapa orang yang bersedia jadi relawan saya untuk mempersiapkan ke depan, dan insya Allah nanti saya usahakan maksimal, Pak. Jadi saya ingin nanti dari pemilihan ini siapapun yang akan jadi, siapapun yang akan menang nanti saya akan tetap suarakan dari suara-suaranya teman-teman yang sudah masuk ini ke pemimpin terpilih, Pak. Jadi harapannya nanti keluarga alumni Teknik Elektro Informasi ini bisa lebih baik lagi. Gitu. Jadi misi saya ingin menyampaikan suara, menyampaikan amanah dari teman-teman bagaimana untuk keluarga alumni ini lebih baik ke depan. Gitu, Pak. Kalau Mas Arif sendiri terpilih, apa ada program dari Mas Arif sendiri untuk ketua keluarga alumni Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada? Saya ingin visi saya mungkin, Pak ya. Visi saya yang pertama itu saya ingin merangkul generasi-generasi milenial, Pak. Milenial itu yang baru-baru saja lulus untuk bisa bergabung, untuk bisa tidak merasa sungkan, untuk bisa dengan yang senior-senior. Jadi saya ingin mengubah anggapan bahwa keluarga alumni itu hanya yang sudah untuk yang senior-senior saja, hanya yang sudah untuk yang sudah mapan saja, hanya untuk orang-orang yang dalam tanda kutip sukses saja. Saya ingin buat teman-teman yang masih milenial itu tidak sungkan, tidak malu untuk bergabung ke keluarga alumni itu, Pak. Jadi kemarin itu saya punya visi, punya angan-angan sih, Pak ya. Bukan visi, Pak. Kalau visi itu mungkin terlalu wah ya. Angan-angan itu ingin mewujudkan keluarga alumni ini yang bermanfaat, satu, menyenangkan, dan membanggakan. Tagline saya sih keluarga salawase.
atau mungkin bahasa Indonesianya keluarga selamanya. Jadi kita jadi keluarga, jadi alumni itu selamanya, dan mau dimanapun teman-teman, rekan-rekan berada itu kita tetap jadi satu keluarga. Nah, bahasanya kalau orang Jawa mungkin Pak ya, ngumpul ke balung berserak gitu ya, ngumpul ke balung apa yang terpecah belah gitu. Seperti itu Pak. Jadi insya Allah besok Minggu 20 Februari tahun 2022 akan penyampaian visi misi ya. Ya, seperti itu Pak. Tapi virtual ya. Mas Arif, ini waktu udah berjalan tidak terasa, udah berapa puluh menit ini. Mas Arif, terakhir nih, mungkin ada saran atau nasihat buat adik-adik Mas Arif yang ingin bergabung di PLN. Kalau saya katakan buat anak-anak saya ya, yang ingin bergabung di PLN. Apa harus dipersiapkan, Mas Arif? Ya Pak, yang harus dipersiapkan, yang jelas kalau mau bergabung di PLN, teman-teman sudah harus siap berbakti jiwa raga gitu Pak ya, berkorban jiwa raga, sudah harus siap, yang jelas ditempatkan di mana aja itu Pak ya. Kalau zaman dulu kan kita siap ditempatkan di mana aja di seluruh pelosok Indonesia gitu Pak ya. Yaitu, tapi jangan takut, teman-teman temannya banyak, saudaranya banyak, PLN juga banyak, yang bantu juga akan banyak. Jadi yang penting disiapkan mental dulu. Yang pasti kalau sudah lulus kuliah itu kan, lulus sekolah itu pasti secara akademis sudah mumpuni ya Pak ya. Yang ini tinggal yang perlu disiapkan adalah mentalnya. Mentalnya bagaimana kita bisa cepat menyesuaikan, cepat melebur dengan keluarga baru, dan bagaimana kita bisa critical thinking-nya yang lebih penting Pak. Soft kompeten itu lebih penting. Bagaimana kita bisa mengasah critical thinking-nya ketika kita berada di situasi-situasi yang perlu pemikiran cepat seperti itu. Apalagi nanti kalau teman-teman ditempatkan di bahasanya di gardu terdepannya PLN, seperti semacam di unit layanan pelanggan atau mungkin di unit-unit yang lebih kecil seperti itu Pak. Ya, buat rekan-rekan mungkin ya yang suka traveling mungkin ada destinasi wisata baru, bukan baru sih, destinasi wisata yang menarik selain mungkin destinasi wisata yang sudah populer ya, seperti mungkin Bali, Lombok, ataupun Jogja. Di sini ada di ujung timur Pulau Jawa itu ada kabupaten yang kalau orang sekarang itu mutiara terpendam gitu ya, bilang itu banyak tempat wisatanya, yaitu Banyuwangi. Ya, di semua tempat di Banyuwangi banyak tempat-tempat wisata yang menarik bisa dikunjungi. Nah, itu mulai dari laut, dari pantai, buat teman-teman yang hobi snorkeling, sampai yang suka hiking, mungkin yang suka naik gunung Ijen, Gunung Raung, hingga yang suka masuk blusuk ke alas ya, di hutan alas puro, ada semua di sini. Bahkan yang mungkin teman-teman kalau lihat di hutannya suka film Hobbit ya, di sini ada hutan semacam kayak hutan Hobbit yang namanya Dejawatan. Nah, itu juga ada di Banyuwangi. Bisa dicoba buat rekan-rekan yang suka traveling, dan mungkin setelah pandemi selesai ya, saran saya setelah pandemi selesai bisa merapat, bisa mencoba main ke Banyuwangi. Banyak tempat-tempat yang bagus dan layak untuk dikunjungi. Gitu Pak. Mas Arif, wah Masya Allah, suara, gambar. Istilah PLN sekarang untuk di G20 ini akan memberi listrik tanpa kedip. Nah, ini juga internet, Masya Allah, tanpa kedip juga ini. Suara maupun gambar lancar. Pakai provider apa nih, Mas Arif? Ini kebetulan di kantor kita sudah pakai Iconnet, Pak. Iconnetnya anak perusahaan PLN juga. Dan Alhamdulillah, semenjak pindah ke Iconnet, untuk urusan internet dan intranet kita sudah lancar. Jadi sangat-sangat terbantu sekali dengan produknya Iconnet ini.
Ya, buat rekan-rekan PLN khususnya dan rekan-rekan yang lain bisa dicoba dengan provider internet Iconnet ini karena produknya bagus, speednya kencang dan harganya juga kompetitif dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Jadi nggak rugilah pakai Iconnet sebagai pilihan untuk sambungan internet dan fiber optiknya. Oke, baik Mas Arit, maaf apa ini mengganggu waktunya ya? Oh tidak Pak. Maaf Pak. Oke, demikian silaturahim virtual channel Lung Tegur Sapa dengan sosok manajer milenial ULP Genteng, Mas Arit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.